terakhir mengenai penguatan jati diri keindonesiaan. Baik, sebelum kami mempresentasikan materi kelompok kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Arifah Jajani, absen 39. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwinanda, nomor absen 48. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamisa Putri, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Agung Ade Dinata Putra, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Nimade Cynthia Permata Dewi, absen 41. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Nah, dengan berkembangnya organisasi di kalangan pemuda dan berkembangnya juga wanita di Indonesia, maka pada tahun 1912 didirikan organisasi pertama di Indonesia dengan nama Putri Mardika. Putri Mardika ini memiliki tujuan untuk membimbing dan penerang bagi gadis pemuda dalam menuntut ilmu, mengemukakan pendapat di muka umum, dan meningkatkan kehidupan wanita sebagai manusia yang mulia. Nah, lalu muncul dan berkembang organisasi wanita di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya Wanita Muhammadiyah di Taman Siswa. Nah, dengan adanya organisasi wanita di berbagai daerah di Indonesia ini telah mendorong pergerakan wanita untuk lebih berperan dalam mensejahterakan kaum perempuan. Dengan demikian, mereka memiliki wawasan yang semakin berkembang. Lalu diadakan Kongres Pemuda II, yang dimana Kongres Pemuda II ini menghasilkan Sumpah Pemuda, yang dimana Sumpah Pemuda ini terus serta menyemangati adanya organisasi wanita di berbagai daerah di Indonesia. Lalu dengan adanya organisasi wanita di berbagai daerah di Indonesia ini melakukan Kongres Perempuan Indonesia I, yang dimana Kongres Perempuan Indonesia I ini dilakukan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Pendopo Jayadipuro dengan diketuai oleh Raden Ajeng Sukanto, yang dimana Kongres Perempuan Indonesia I ini memiliki tujuan untuk menjalin persatuan di antara wanita di Indonesia dan memajukan wanita di Indonesia. Nah, Kongres Perempuan Indonesia I ini sangat penting bagi pergerakan kaum perempuan di Indonesia. Maka dari itu, seperti yang kita tahu dan mungkin kalian sudah merayakan setiap tahunnya, pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. Nah, dengan perkembangan selanjutnya, Kongres Perempuan Indonesia I itu berganti nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPPI, yang dimana Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran wanita untuk memperkokoh cita-cita Indonesia Merdeka. Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia ini semakin kuat dengan didirikannya organisasi Istri Sedar dan Istri Indonesia, yang dimana Istri Sedar ini yang didirikan pada tahun 1930 memiliki tujuan yang sama dengan Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia, yaitu meningkatkan kesadaran wanita untuk memperkokoh cita-cita Indonesia Merdeka. Dan Istri Sedar ini juga mempunyai juga sejalan dengan PNI, yaitu menolak poligami. Dan Istri Sedar yang didirikan pada tahun 1932 ini memiliki tujuan untuk mencapai Indonesia Raya dan bersifat kooperatif kepada pemerintah Belanda. Nah, dengan adanya organisasi wanita ini telah mendorong perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan, yang dimana kejayaan ini merupakan dalam rangka menuju cita-cita kemerdekaan. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan. Oke, jadi kali ini saya akan membahas mengenai materi yang kedua nih, yaitu adalah dengan judul Nasionalisme yang Revolusioner. Nah, sebagai seorang pelajar, Insinyur Soekarno muncul sebagai pemuda yang cerdas memimpin pergerakan nasional baru, yang dimana Insinyur Soekarno mendirikan suatu partai di Indonesia dengan yang bernama Partai Nasional Indonesia atau bisa disebut juga PNI. Untuk logo PNI bisa dilihat dari depan, yaitu seperti ini. Nah, PNI ini didirikan pada tanggal 4 Juni 1927. Nah, Insinyur Soekarno tidak hanya mendirikan suatu partai ini di Indonesia, melainkan Insinyur Soekarno juga ikut menggelorkan ikrar dari Sumpah Pemuda,
yang dimana diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kalian masih ingat gak sih bunyi dari Ikrar Sumpah Pemuda? Oke, coba kita sama-sama menyebutkan kembali mengenai ikrar dari Sumpah Pemuda. Oke, 1, 2, 3. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, tadi itu merupakan bunyi dari Ikrar Sumpah Pemuda, yang dimana Ikrar dari Sumpah Pemuda ini memiliki dampak loh pada masyarakat. Dampaknya apa sih? Nah, dampaknya itu meningkatkan rasa nasionalisme kepada masyarakat. Nah, kita coba balik lagi ya ke PNI. Nah, PNI ini terus saja menggelorakan kritik tajam kepada kolonial Belanda, yang dimana PNI yang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno terus saja mendapatkan tekanan nih dari Belanda, yang akhirnya Insinyur Soekarno yang memiliki aksi-aksi radikal terhadap Belanda akhirnya dia ditangkap dan juga diadili. Nah, menjelang vonis pengadilan, Insinyur Soekarno sempat menggelorakan pidato, yang dimana pidato itu membakar semangat para pejuang. Nah, pidato itu kemudian dibukukan dan juga diberi judul Indonesia Menggugat. Nah, pidato yang dibawakan Insinyur Soekarno ini dengan judul Indonesia Menggugat memiliki dampak kepada masyarakat. Dampaknya apa? Dapat menyadarkan kepada masyarakat bahwa akan dampak dari penjajahan dan juga imperialisme modern yang membuat kesengsaraan kepada masyarakat. Nah, karena pidato yang dibawakan oleh Insinyur Soekarno ini cukup kritis, yang akhirnya Insinyur Soekarno ini ditangkap, dipenjarakan di Sukamiskin, yang dimana Insinyur Soekarno penjara selama 4 tahun. Nah, Insinyur Soekarno karena sudah ditangkap, PNI yang di bawah pimpinan Soekarno ini menjadi pecah menjadi 2, yaitu ada Partindo dan juga Partai Indonesia atau bisa disebut PI. Nah, Partindo ini dipimpin oleh Sutarno dan juga Partai Indonesia ini dipimpin oleh Muhammad Hatta. Nah, karena setelah Insinyur Soekarno keluar dari penjara, yang akhirnya Insinyur Soekarno masuk ke PI, karena di PI ini lebih menentang akan kolonial Belanda dan juga menanamkan ide nasionalisme. Nah, tetapi strategi yang mereka buat ini keduanya kurang maksimal, yang akhirnya mereka diasingkan di salah satu pulau di Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno sendiri diasingkan di Pulau Ende, yaitu di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang dimana di sana Insinyur Soekarno terus saja merenung. Yang pada suatu hari Insinyur Soekarno merenung di bawah pohon sukun. Nah, kalian tahu nggak sih pohon sukun itu apa? Nah, pohon sukun itu memiliki 5 cabang nih. Nah, 5 cabangnya ini membuat Insinyur Soekarno memikirkan suatu nilai-nilai Pancasila, yang akhirnya dia membuat nilai-nilai Pancasila di bawah pohon sukun itu yang terletak di Banten. Nah, lihat aja Insinyur Soekarno, dia saat merenung juga memikirkan masa depan masyarakat Indonesia dan juga memikirkan kemerdekaan negara Indonesia. Melainkan kalian hanya memikirkan pasangan kalian. Jadi contohilah Insinyur Soekarno. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu mengenai Volksraad. Kalian ada yang tahu nggak sih Volksraad itu apa? Oke, Volksraad dalam bahasa Belanda memiliki arti perwakilan rakyat. Nah, dapat diartikan Volksraad ini merupakan dewan perwakilan rakyat pada masa Hindia Belanda. Volksraad ini sendiri resmi bertugas pada tanggal 18 Mei 1918. Volksraad memiliki 38 anggota dengan 10 anggotanya merupakan kaum bumi putra. Dan Volksraad memiliki satu ketua, yaitu J.C. Konigsberger. Mekanisme pemilihan keanggotaan Volksraad ini dilakukan secara tidak langsung dengan 2.000 orang saja yang memiliki hak pilih, dengan sebagian besar merupakan rakyat Belanda dan rakyat Eropa. Nah, seperti yang sebelumnya dikatakan oleh rekan saya mengenai perjuangan
Indonesia, ternyata perjuangan kemerdekaan Indonesia itu nggak sampai sana aja loh. Nah, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia ini, maka dibentuklah Fraksi Nasional di dalam Volksrat ini sendiri. Fraksi Nasional ini didirikan oleh Muhammad Tamrin pada tanggal 27 Januari 1930 dengan tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Lalu, pada sidang Sutarjo yang diadakan tahun 1936, Sutarjo mengusulkan tentang petisi Sutarjo yang berisi tentang permohonan penyelenggaraan permusyawarahan terhadap wakil-wakil Belanda untuk menyetarakan anggota-anggotanya. Namun, petisi tersebut ditolak karena menimbulkan kericuhan dan pro kontra antara Belanda dan Indonesia. Dan ditolaknya petisi ini mengecewakan rakyat-rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, terdapat petisi Muhammad Tamrin yang berisi tentang permohonan penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan saat itu kaum pribumi tidak mengerti bahasa Belanda. Nah, Volksrat ini sendiri berhenti sejak Jepang berkuasa, tepatnya pada tahun 1942. Badan legislatif ini kembali dibentuk saat Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 29 Agustus 1945, dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat dan dijadikan sebagai hari jadi DPR. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 4 yaitu Partai Indonesia Raya atau Parindra. Partai Indonesia Raya didirikan di Solo pada Desember 1935. Partai ini merupakan gabungan dari dua organisasi yaitu Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Sebagai ketuanya yang dipilih adalah Dr. Sutomo dengan tujuan untuk mencapai Indonesia Raya dan mulia hakikatnya mencapai Indonesia merdeka. Nama saya Gede Adi Putra, absen 4. 5. Materi kelima adalah Gabungan Peneliti Indonesia, atau disingkat dengan GAPI. GAPI diketuai oleh Muhammad Tamrin pada tanggal 4 Juli 1939. Diselenggarakannya aksi GAPI ini dengan semboyan Indonesia Berpalema. Dan pada tahun 1939, GAPI mengadakan rapat umum dengan membentuk Kongres Rakyat Indonesia dan menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan Rakyat Indonesia, dan dibentuklah komite-komite lainnya. Dan terima kasih. Dan perkenalkan, nama saya adalah Kamil Saputri. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-6, yaitu adalah tamatkan Kemaharajaan Belanda. Nah, pada tanggal 9 Maret 1942, kuasa Belanda dengan cara resmi meninggalkan Nusantara. Akhirnya di Belanda terakhir di Nusantara dikarenakan adanya Perang Dunia Kedua, yang dimana dengan cepat menyebar ke Indonesia yang ditandai oleh kedatangannya Jepang ke Indonesia, dan Belanda pun merasa kalah dengan kedatangannya Jepang ke Indonesia. Lalu Belanda membuat persetujuan, di mana persetujuan itu ditempatkan pada tanggal 8 Maret 1942, dan persyaratannya itu adalah memberikan tanah Kalijati kepada Indonesia dan kepada Jepang tanpa syarat. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata dan materi yang kurang jelas. Dan terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman yang sudah menonton video kami. Dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.